Perkenalkan, saya Pasha Alicia dengan NIM 0603128232, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai permasalahan yang ada di Indonesia, lebih tepatnya permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh dosen Ibu Yuliana SH, SPD MPD, dan Dr. Anda Siti Fatima, SPD MSI. Berita yang sedang ramai sekarang yaitu defisit APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dapat diartikan yaitu kondisi di mana pengeluaran negara atau belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. Dengan kata lain, ketika negara menghabiskan lebih banyak uang daripada memperoleh pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, dan sumber pendapatan lainnya, maka terjadilah defisit APBN. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sampai ekonomi dunia dibandingkan dengan APBN 2025 kita lihat akhir Undang 62 APBN 2020. Pemirsa, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan tidak jebol dan masih dalam target pemerintah di kisaran 2,5%. Untuk posisi 2000 ketidakpastian ekonomi dunia. Hal ini tercermin dari neraca pembayaran akhir tahun 2024 tumbuh 15%. Bahwa penerimaan negara tidak memiliki kemewahan, tetapi kita juga tahu bahwa Defisit APBN terjadi ketika pendapatan negara tidak cukup untuk menutupi semua belanja negara. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam anggaran negara. Batas defisit APBN diatur dalam Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2023. Umumnya diatur sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Defisit anggaran timbul ketika pengeluaran melebihi pendapatan, biasanya dalam satu tahun fiskal, sehingga meningkatkan utang negara. Defisit anggaran biasanya dikaitkan dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Suatu negara mungkin perlu meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk menutup defisit anggaran sambil mengurangi pengeluaran tertentu atau menggabungkan keduanya. Defisit ada dalam bentuk fiskal, yaitu jumlah uang yang harus dipinjam pemerintah untuk menutupi pengeluarannya. Semakin signifikan ketidakseimbangan anggaran, maka semakin banyak uang yang dipinjam. Dengan tidak adanya uang tunai, defisit fiskal membantu memahami pengurangan pemerintah sekaligus membayar pengeluaran. Defisit fiskal yang besar menyebabkan pemerintah mengeluarkan uang yang tidak dimilikinya, sehingga menempatkan perekonomian di bawah tekanan inflasi. Di sisi lain, meminjam lebih banyak uang akan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan, karena sebagian besar dana akan digunakan untuk melunasi hutang negara. Defisit APBN dapat memiliki dampak signifikan baik positif maupun negatif. Secara negatif, defisit seringkali meningkatkan hutang negara, berpotensi menimbulkan inflasi jika dibiayai dengan pencetakan uang, serta menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mengurangi kepercayaan investor. Selain itu, pemerintah mungkin terpaksa memotong belanja publik di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, seperti yang sudah terjadi sekarang. Di sisi lain, sisi positifnya, defisit dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi dengan mendanai proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, pengelolaan defisit yang hati-hati sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaatnya bagi perekonomian. Adapun beberapa solusi yang dapat mengurangi defisit APBN ini, yang pertama adalah pemerintah bisa mengurangi bonus yang diberikan kepada pegawai negeri atau karyawan di sektor publik. Dengan mengurangi bonus, biaya yang dikeluarkan pemerintah akan sedikit berkurang. Ini bisa membantu menyeimbangkan anggaran tanpa harus memotong gaji pokok mereka. Sepertinya hal ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada subsidi tepat. Pemerintah sering memberikan subsidi pada berbagai sektor seperti energi, pertanian, atau transportasi. Namun subsidi ini terkadang tidak tepat sasaran. Mengurangi subsidi ini bisa menghemat anggaran, tetapi penting untuk memastikan bahwa
jatuhnya subsidi itu sudah tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar tepat. Jangan sampai mengurangi subsidi anggaran ini bisa menurunkan efektivitas mereka. Solusi yang ketiga, pemerintah bisa meninjau semua program dan proyek yang sedang berjalan dengan melakukan pemotongan pada proyek yang kurang prioritas atau tidak mendesak. Pengeluaran publik bisa ditekan. Ini bisa meliputi pengurangan anggaran untuk kegiatan yang tidak langsung berdampak pada rakyat. Lalu, selain mengurangi pengeluaran, pemerintah juga bisa mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya dengan memperbaiki sistem perpajakan. Hal ini kan sudah dilakukan ya, namun tidak tahu, mungkin masih kurang tepat. Lalu memerangi penghindar pajak, mengelola wisata negara dengan teratur, atau meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Namun pada hal ini ya memang sudah dilakukan sepertinya, hanya saja sedikit kurang tepat pengelolaannya mungkin. Yang terakhir adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran. Dengan manajemen yang lebih baik, pemerintah bisa mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Dalam hal ini, yang tidak penting seharusnya tidak perlu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran anggaran yang berlebih. Nah, sekarang kita udah di tahap kesimpulan. Jadi, setiap solusi memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan agar langkah-langkah yang diambil tidak merugikan, terutama untuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Demikianlah video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, walaupun saya tahu tidak ada yang menonton sampai akhir. Tetapi tidak apa-apa, yang penting tugas saya selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.